Ketika orang lain mendengar kata-kata Anda atau melihat tindakan Anda, siapakah yang paling jelas mereka jumpai? Kristus, ataukah diri Anda sendiri dan komunitas tempat Anda berada? Ini adalah pertanyaan refleksi untuk hari ini. Holy Spirit, make my heart open to the Word of God. Make my heart open to goodness. Make my heart open to the beauty of God every day. Amen. Tahukah Anda bahwa Santo Ignatius dari Loyola pernah merindukan kehormatan dan pengakuan diri? Hidupnya adalah sebuah kisah transformasi dari ambisi diri menuju misi yang berpusat pada Kristus. Santo Ignatius dari Loyola lahir pada tahun 1491 dalam sebuah keluarga bangsawan di Spanyol bagian utara. Pada masa mudanya, ia menikmati kemewahan kelas sosialnya, kehidupan istana, hiburan, tarian, pakaian yang elegan, serta impian akan karier militer. Ia merindukan kehormatan dan pengakuan pribadi, sebuah hidup yang ditandai bukan oleh kerendahan hati, melainkan oleh keberhasilan duniawi. Hidupnya berubah secara drastis pada tahun 1521, ketika sebuah peluru meriam menghancurkan kakinya. Dalam pertempuran di Pamplona, dipaksa untuk menjalani masa pemulihan selama berbulan-bulan. Ignatius hanya memiliki beberapa buku untuk dibaca, terutama kisah hidup Kristus dan kehidupan para santo. Saat membaca, hatinya mulai diarahkan, bukan lagi kepada kemuliaan duniawi, melainkan kepada pertobatan batin yang mendalam. Inilah awal dari sebuah transformasi rohani yang sangat mendalam. Santo Ignatius tidak mengalami kesempurnaan karakter secara instan. Ia tetap bergumul dengan keterikatannya, bahkan dengan gagasan untuk melakukan hal-hal besar bagi Allah. Namun perlahan ia menyadari bahwa yang Allah kehendaki bukanlah kesuksesan, melainkan penyerahan total kehendaknya sendiri, agar kehendak Allah dapat terwujud melalui dirinya. Selama bertahun-tahun dalam doa dan penegasan roh, Ignatius mengembangkan karya agungnya, latihan rohani. Sebuah retret selama 30 hari yang dirancang untuk membawa peserta kepada perjumpaan yang lebih mendalam dengan Kristus. Latihan-latihan ini bukan sekadar teknik rohani, melainkan sebuah sekolah hati yang mengajarkan untuk melepaskan keterikatan yang berpusat pada diri sendiri, agar Kristus dapat semakin dilihat dan dicintai secara penuh. Saat berada di Universitas Paris, Ignatius bertemu dengan para sahabat seperjalanannya. Yang paling terkenal adalah Santo Franciscus Xaverius dan Santo Petrus Feba, orang-orang yang memiliki kerinduan yang sama untuk mengikuti Kristus dengan lebih dekat. Bersama-sama mereka mengikrarkan kaul kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan pada tahun 1534, membentuk inti dari apa yang kelak dikenal sebagai Serikat Yesus. Pada tahun 1540, Paus Paulus III secara resmi mengakui Serikat Yesus, dan Ignatius dipilih sebagai pemimpin umumnya yang pertama. Namun, bahkan sebagai pendiri dan pemimpin tarekat baru, Ignatius dengan sadar berusaha mencegah agar Serikat Yesus tidak menjadi sebuah gerakan terpusat konstitusi Jesuit yang berpusat pada pribadi tertentu. Konstitusi Jesuit mencerminkan keprihatinan mendalam Ignatius agar ketaatan, bukan ambisi pribadi, yang membimbing tarekat tersebut. Para Jesuit mengikrarkan kaul ketaatan, terutama kepada paus, agar misi dan identitas mereka tetap terarah pada Kristus dan kebutuhan gereja, bukan pada seseorang atau reputasi suatu komunitas. Semua ini dirangkum dalam motto mereka, Et Maiorem Dei Gloriam, demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Kristus bukan tarekat, bukan pendirinya, bukan bahkan misinya, harus menjadi yang paling tampak dalam segala sesuatu yang mereka lakukan. Jika Kristus tidak semakin bertambah, maka tidaklah penting seberapa besar misi itu berkembang. Injil hari ini mengundang kita untuk menjadi seperti Yohanes Pembaptis yang menyatakan, ia harus makin besar,
tetapi aku harus makin kecil. Yohanes memiliki pengikut dan pengaruhnya sendiri. Orang-orang datang berbondong-bondong kepadanya. Namun ia jelas akan misinya, bukan untuk menarik perhatian kepada dirinya sendiri, melainkan untuk menunjuk melampaui dirinya. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Santo Ignatius dari Loyola mempelajari pelajaran yang sama. Melalui doa, pergulatan, dan penegasan roh, hidupnya mengajarkan kita bukan untuk membangun sebuah gerakan yang menarik perhatian pada dirinya sendiri, melainkan untuk membentuk pria dan wanita yang membantu orang lain menjumpai Kristus. Bukan untuk menekankan struktur yang menonjolkan kepribadian atau keberhasilan, melainkan untuk merangkul ketaatan dan kerendahan hati, agar Kristus dapat dilihat dalam segala hal. Inilah hati yang diajak untuk kita miliki. Membantu orang menemukan Allah dalam segala sesuatu, menempatkan Kristus di pusat hidup dan perutusan, serta menyerahkan keterikatan diri agar kehendak Allah dapat dihidupi secara otentik. Jika Kristus tidak semakin bertambah, maka tidaklah penting seberapa baik misi itu berkembang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang tanpa syarat, atas penderitaan, wafat. Engkau mengenal ketidaksempurnaan kami, kegagalan kami, kelemahan kami, dan dosa-dosa kami. Namun Engkau juga melihat kerinduan kami untuk mengikuti-Mu. Ampunilah kami, ya Tuhan. Tuhan Yesus, semoga aku berkurang agar Engkau semakin bertambah. Ajarlah aku untuk tidak menahan apapun, bahkan ambisi dan keterikatanku, agar semua yang kulakukan menjadi demi kemuliaan-Mu yang lebih besar, dan agar orang lain dapat melihat Engkau dengan lebih jelas. Berhembuskanlah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar segala pikiranku menjadi kudus. Bertindaklah dalam diriku, ya Roh Kudus, agar pekerjaanku menjadi kudus. Tariklah hatiku, ya Roh Kudus, agar aku mencintai apa yang kudus. Kuatkanlah aku, ya Roh Kudus, untuk membelah segala yang kudus. Lindungilah aku, ya Roh Kudus, agar aku senantiasa menjadi kudus. Amin. Jika Kristus tidak semakin bertambah, maka tidaklah penting seberapa baik misi itu berkembang. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati keluarga Anda, saudara-saudari. Tuhan memberkati Gereja Katolik kita dan Couples for Christ.